Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keberagaman merupakan suatu keniscayaan. Keberagaman menjadikan kehidupan semakin berwarna, karena pelangi pun menjadi indah karena perbedaan warnanya. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit perspektif mengenai posisi individu sebagai warga negara di satu sisi dan sebagai warga dunia pada sisi yang lain. Manusia sebagai individu memiliki dua posisi. Ia sebagai warga negara yang terikat oleh nilai-nilai nasional di satu sisi, tetapi juga merupakan warga dunia yang terikat pada nilai-nilai global, universal pada sisi yang lain. Kedua posisi ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk membangun interaksi dengan individu lainnya melalui proses komunikasi sosial guna terbangun keharmonisan, karena pada prinsipnya setiap individu punya kedudukan yang sama dalam dimensi kemanusiaan. Sebagai warga negara, individu terikat oleh suatu sistem nilai yang merupakan hasil konsensus bersama. Sebut saja bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia, dia merupakan titik tumpu, titik temu, dan titik tuju. Dia merupakan hasil kesepakatan bersama, dia merupakan titik temu perbedaan perspektif yang ada di individu warga negara. Keberagaman bangsa Indonesia ini dipersatukan oleh satu komitmen kebangsaan, ya, yang mewujud dalam kesadaran kolektif. Keberagaman itu pada akhirnya dipersatukan oleh kesamaan asa, cita, dan tujuan. Nah, sebagai sebuah sistem nilai, Pancasila itu kemudian diturunkan, turunkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yang mengatur segenap warga negara demi tercipta keteraturan. Selanjutnya kita mengenal ada konsensus dasar berbangsa bernegara. Pancasila termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai konstitusi negara, kemudian Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, ya, sebagai sebuah prinsip kebangsaan yang memiliki makna sekalipun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Dan tentu keberagaman yang dibingkai oleh satu persatuan itu hidup dalam satu wadah bersama, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu juga tercermin dalam visi kebangsaan Indonesia, yakni merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Visi kebangsaan Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini kemudian dijabarkan lebih jauh ke dalam misi kebangsaan. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, salah satu misi kebangsaan kita adalah bagaimana terlibat aktif dalam menciptakan ketertiban dunia, perdamaian dunia, gitu ya. Jadi konstitusi kita betul-betul sudah berpandangan jauh ke depan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dalam kapasitas sebagai warga negara, tapi juga dia terikat oleh satu nilai universal sebagai warga dunia. Nah, pendidikan kedamaian ini kalau kita bincangkan lebih jauh sebetulnya sudah tertanam dalam nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Banyak sekali indigenous knowledge yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu sangat ramah akan perbedaan. Dua contoh yang bisa saya gambarkan, misalnya ada ajaran Tritangtu di komunitas masyarakat Sunda. Kemudian
Ilagaligo, misalnya naskah Ilagaligo di masyarakat Bugis di Makassar. Dalam ajaran tertentu, dia terkandung 3 nilai: aji luhung, aji komara, aji wiwaha. Bahwa manusia itu dalam kapasitasnya sebagai individu, dia harus mampu membangun hubungan kasih dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Nah, sama halnya dengan Ilagaligo misalnya. Bisa kita lihat bahwa dalam naskah Ilagaligo itu membagi dunia itu menjadi 3. Dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas itu menghendaki kita membangun harmoni dengan Tuhan. Nah, dunia tengah itu menghendaki individu untuk membangun harmoni dengan sesamanya. Dan dunia bawah bicara tentang bagaimana individu mampu membangun harmoni dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan alamnya. Nah, dari 2 ajaran yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia ini, kita bisa lihat bahwa begitu konsep harmoni ini, konsep berdamai ini, ya, itu sudah tumbuh subur dalam sistem nilai dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, yang harus dikembangkan adalah kita ramah terhadap, kita respect terhadap nilai-nilai global, tapi juga kita harus terus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, bagus menurut saya apa yang disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung yang menjelaskan bahwa ITB itu harus menjadi universitas yang globally respected and locally relevant university. Nah, saya pikir ini cukup merangkum 2 posisi individu. Di satu sisi sebagai warga negara dan sebagai warga dunia. Nah, bicara mengenai pendidikan kedamaian ini menjadi penting ya, terutama di tengah kompleksitas persoalan yang terus membincangkan keberagaman, terus membincangkan perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya itu dapat menciptakan perpecahan. Nah, oleh karena itu, melalui pendidikan kedamaian ini, harapannya adalah tercipta suasana harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam membangun komunikasi sosial kultural dengan negara dan bangsa yang lain. Nah, kita harus masuk dalam persoalan itu, harus terlibat aktif dalam membangun sebuah harmoni. Karena kata Lincoln, kita tidak dapat lepas dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini. Karena itu, cara terbaik meramal masa depan adalah dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Demikian kiranya dari saya, mudah-mudahan sedikit perspektif ini dapat memberikan gambaran, memberikan wawasan pentingnya kita membangun harmoni dengan sesama. Pentingnya kita mempersatukan berbagai keragaman yang ada, karena damai itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.